Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran gambar teknik mesin jurusan teknik pemesinan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi proyeksi ortogonal. Mari kita lihat materinya bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita bagi dua. Yang pertama adalah proyeksi piktorial. Yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial kemarin ada 4. Kemudian proyeksi ortogonal itu nanti yang kita pelajari itu cuma ada 2, yaitu proyeksi di kuadran 1 atau proyeksi Eropa dan proyeksi di kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan proyeksi ortogonal dengan benar dan jujur. Yang kedua, membedakan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan 3 dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat proyeksi kuadran 1 atau Eropa dan proyeksi di kuadran 3 atau Amerika dengan benar dan jujur. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu proyeksi ortogonal, kita lihat dulu gambar apa ini. Ini dilihat dari depan. Banyak arti dari gambar ini. Yang pertama, mungkin mengartikan gambar ini sebuah kertas atau sebuah tembok atau sebuah papan yang dicat biru. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini gambar ini belum jelas. Itu masih banyak tafsiran atau banyak artinya. Nah, berarti apa? Gambar ini butuh gambar yang lain. Nah, ternyata ini kita lihat dari depan seperti ini. Setelah kita lihat dari samping, ternyata di sini adalah gambar sebuah tembok yang dimana di belakangnya ada orang yang sedang jongkok. Nah, ini artinya apa? Artinya kadang sebuah gambar, satu buah gambar itu tidak cukup untuk menjelaskan sesuatu. Nah, selanjutnya kita ke ilustrasi berikutnya. Nah, sudah jelaskah informasinya? Nah, kalau orang awam melihat ini sudah jelas. Ini gambar mobil penumpang Alphard yang warnanya hitam. Tapi ini untuk orang teknik ini belum jelas. Kenapa? Nah, jelas mana informasinya? Nah, ini kalau orang teknik, gambar yang sebelah kanan itu yang lebih jelas. Karena apa? Di sini sudah ada ukurannya. Sudah ada denah bangkunya. Nah, dilihat dari berbagai arah. Ini dari depan misalkan, dari atas, dari samping kanan, samping kiri atau belakang. Nah, kalau ini untuk orang teknik belum jelas. Karena apa? Kita tidak tahu rodanya itu apa. Rodanya itu berapa? Di sini cuma ada 2. Kita nggak tahu di sebelah sana ada rodanya apa tidak. Jumlah kursinya kita juga tidak tahu. Ini tidak jelas. Ini gambar ini adalah proyeksi piktorial. Ini adalah proyeksi ortogonal yang nanti penggunaannya tentu berbeda-beda. Nanti ada perbedaan antara proyeksi piktorial dengan proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya tegak lurus dengan proyektornya. Proyektor adalah garis hayal yang menghubungkan benda dengan bidang proyeksinya. Selain tegak lurus, proyektor juga sejajar satu dengan yang lain. Ini gambar proyeksi, ini benda, ini orang. Nah, ini proyektornya. Garis yang ungu ini adalah proyektor. Itu garis-garis yang menghubungkan antara benda dengan bidang proyeksi. Bidang proyeksi itu bisa papan tulis, layar, dan lain sebagainya. Ini orang yang melihat. Nah, gambar ini adalah gambar proyeksi ortogonalnya.
Nah, tadi perbedaan antara proyeksi piktorial dengan proyeksi ortogonal. Kalau piktorial itu cuma membutuhkan satu gambar untuk menjelaskan sesuatu. Ortogonal bisa membutuhkan lebih dari satu gambar. Kemudian kalau piktorial digunakan untuk menjelaskan benda secara utuh. Kalau ortogonal digunakan untuk menjelaskan benda secara per bagian atau per pandangan. Kemudian yang ketiga selanjutnya, fungsi dari proyeksi piktorial itu biasanya digunakan masyarakat dari perusahaan ke konsumen atau ke masyarakat umum. Nah, ini kalau yang ortogonal digunakan dari perusahaan ke pembuat barang atau produsen atau antar orang-orang teknik. Ini produsen bukan konsumen, atau antara orang-orang teknik. Jadi komunikasi nanti antar orang-orang teknik itu menggunakan proyeksi ortogonal. Nah, sebelum mempelajari proyeksi ortogonal, kita harus mempelajari yang namanya kuadran dulu. Apa itu kuadran? Nah, ini kuadran itu sebuah ruang khayalan. Nah, sebuah ruangan kita bagi menjadi 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana nanti proyeksi ortogonal itu cuma ada 2 kuadran, di kuadran 1 dan 2 kuadran 3. Kuadran 1 itu nanti proyeksi Eropa, kuadran 3 itu proyeksi Amerika. Bedanya apa? Akan kita lihat. Proyeksi di kuadran 1, nah ini kuadran 1, kita gambar kuadrannya 1, kemudian di sini kita beri benda, ini monitor atau TV. Nah, kita lihat dari atas. Nah, dari atas, pandangan atas kita letakkan di sini. Karena yang ada bidang proyeksinya di sebelah bawah. Dilihat dari samping kanan. Nah, di sini kita letakkan di sini gambarnya. Kemudian dilihat dari depan. Nah, di sini. Kemudian dipotong kuadrannya. Nah, setelah dipotong akan jadi apa? Nah, akan jadi seperti ini. Ini dilihat dari depan, ini tadi dilihat dari atas, ini dilihat dari samping kanan. Nah, artinya apa? Proyeksi Eropa itu pandangan depannya sebagai patokan, pandangan atas diletakkan di sebelah bawah dari pandangan depan, pandangan samping kanan diletakkan di sebelah kiri dari pandangan depan. Nah, kemudian proyeksi di kuadran 3 atau proyeksi Eropa. Nah, kalau proyeksi Eropa ini Amerika maksud saya, di sini kita gambarkan kuadran 3-nya. Nah, bisa kalian lihat, dilihat dari depan, ini di gambarnya diletakkan di bidang ini. Dilihat dari atas, diletakkan di sini. Dilihat dari samping kanan, diletakkan di sini. Kemudian sama, kita potong. Nah, setelah dipotong menjadi apa? Seperti apa? Nah, seperti ini, depan ini dilihat dari atas, samping kanan. Jadi kalau proyeksi Amerika atau di kuadran 3 itu pandangan depan tetap, pandangan atas diletakkan di sebelah atas pandangan depan. Kemudian kalau samping kanan diletakkan di sebelah kanan dari pandangan depan. Jadi kebalikannya dari Eropa. Kalau Eropa atas di bawah, samping kanan di kiri, dan seterusnya. Nah, simbol proyeksi. Simbol proyeksi itu ada 2, proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, dari 2 gambar ini, mana proyeksi Eropa, mana proyeksi Amerika, ini dilihat dari ini depannya, yang ada tanda panah. Ini dilihat dari depan, ini dilihat dari samping kanan, depan sini samping kanan. Samping kanan diletakkan di sebelah kiri, berarti ini adalah proyeksi Eropa. Nah, kemudian ini dilihat dari depan, ya, ini dilihat dari samping kanan. Samping kanan diletakkan di sebelah kanan dari pandangan depan adalah proyeksi Amerika. Ini simbolnya. Dimana nanti kita menggunakan simbol, nanti simbol diletakkan pada etiket, pada tulisan proyeksi. Nanti tulisan proyeksi dihapus dan kita ganti dengan gambar simbol proyeksi. Kita sesuaikan dengan gambarnya. Kalau kita nanti gambar menggunakan kaidah Eropa, ya proyeksi Eropa, menggunakan kaidah Amerika, ya kita menggunakan proyeksi, kita gambarkan proyeksi Amerika.
kemudian menentukan jumlah pandangan. Jadi dalam gambar proyeksi ortogonal tidak selamanya seluruh pandangan itu ditampilkan, tergantung dari tingkat kerumitan benda kerja. Semakin rumit benda kerja, semakin banyak jumlah pandangan yang digambarkan. Jika dengan satu pandangan saja sudah cukup jelas, maka boleh dengan satu pandangan saja. Jika belum jelas, bisa 2, 3 sampai maksimal 6 pandangan. Jelas di sini adalah, kalau dalam teknik itu adalah jelas bentuknya dan jelas ukurannya. Karena syarat membuat suatu benda itu adalah 2, yaitu kita tahu bentuknya dan kita tahu ukurannya. Kalau kita tahu bentuknya saja, tidak tahu ukurannya, tidak bisa dibuat. Apalagi kita cuma tahu ukurannya, tidak tahu bentuknya. Gitu. Kemudian pandangan utama. Disebut pandangan utama, yang namanya utama adalah yang didahulukan dalam gambar. Pandangan utama dalam gambar teknik itu ada pandangan depan. Yang pertama depan, kemudian atas, kemudian samping, entah kanan atau kiri. Kemudian baru yang lain, samping kanan atau kiri, belakang, dan bawah. Untuk pemilihan pandangan utama atau depan, pilihlah pandangan yang mempunyai tingkat kerumitan paling tinggi atau yang memberikan informasi yang banyak di antara pandangan lain. Nah, akan kita lihat nanti di contoh gambarnya. Contoh, ini gambar yang dengan satu pandangan. Ini dilihat dari sini. Ini menandakan di sini ada kotak. Dan ini kenapa ini kita artikan lingkaran? Karena di sini ada garis zoom. Garis zoom itu menandakan benda itu adalah lingkaran. Nah, ini orang teknik membaca gambar seperti ini sudah bisa membayangkan bentuknya seperti ini. Jadi dengan satu gambar saja itu sudah cukup jelas. Nah, ini kalau ini dilihat dari depan, ini dilihat dari atas. Proyeksi apa? Depan, atas di atas, berarti Amerika. Nah, ini dengan 2 gambar saja sudah cukup jelas. Orang sudah bisa membayangkan bentuk bendanya itu seperti ini. Nah, dengan 3 pandangan depan. Nah, yang saya katakan tadi, depan itu tidak selamanya anggapan kita kalau pesawat ya depannya sini yang ada kacanya. Tapi dalam gambar tidak. Depan adalah bagian yang menjadikan benda dari pesawat tersebut. Nah, ini ternyata dari samping itu adalah pandangan depannya. Kemudian ini pandangan atas diletakkan di atas, berarti proyeksi Amerika. Ini pandangan samping kirinya. Samping kiri diletakkan sebelah kiri, atas di sebelah atas. Jadi pandangan utama tidak selamanya samping kanan, tapi boleh samping kanan, boleh samping kiri, tergantung dari objek yang akan kita gambar. Nah, ini juga 3 pandangan utama. Yang diberi arah panah itu adalah tandanya adalah untuk pandangan depannya. Ini pandangan depan. Ini pandangan atas, dilihat dari atas. Ini pandangan samping kanan. Artinya apa? Ini berarti menggunakan proyeksi Amerika. Depan di depan, atas sebelah atas, samping kanan sebelah kanan. Dan ini depan. Ini samping kanan, diletakkan sebelah kiri. Kemudian atas diletakkan di bawah. Ini menggunakan proyeksi Eropa. Nah, ini proyeksi Amerika, proyeksi Eropa. Ini untuk contoh 6 pandangan, gambar komplit. Jadi maksimal gambar pandangan itu cuma 6. Nah, ini depan, atas, bawah, kiri, kanan, belakang. Menggunakan nama Amerika karena apa? Depan atas di sebelah atas, bawah di sebelah bawah, kanan sebelah kanan, kiri sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, depan, atas di bawah, bawah di atas, kebalikan, berarti menggunakan proyeksi Eropa. Jadi antara proyeksi Amerika dan Eropa itu perbedaannya cuma pada tata letaknya, bukan pada cara gambarnya. Cara gambarnya sama, cuma pada tata letaknya saja yang berbeda. Nah, itu saja untuk penjelasan dari proyeksi ortogonal. Silahkan untuk belajar secara mandiri, dan setelah ini silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.